Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka antal rahim. Puja dan puji saya kita panjatkan kepada diri Rabbi. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanpa kurang kepada para sahabat, para tabi'in sampai hari kiamat. Bapak-bapak, hadirin yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus DKM yang saya hormati, sama-sama kita maklumi bersama sekarang bagian khotimatun yahdul bil hadasi sholatun wa tuwakun wa sujudun wa hamu masafin wa makutiba darsi Quran. Masih menjelaskan tentang pengharaman ataupun yang diharamkan orang yang tidak punya wudu. Bulan kemarin menerangkan itu yang membatalkan pada wudu. Yaluhu bil hadasi sholatun, haram bagi yang punya hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Satu yang diharapkan pada sholat. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullaha sholata ahadikum idza hadasa hatta yatawadda. La yaqbalullah, Allah tidak akan menerima sholat ahadikum, sholat seseorang di antara kamu sekalian, idza hadasa, manakala orang tersebut punya hadas, hatta yatawadda, sehingga orang tersebut wudhu kembali ataupun punya wudhu. Artinya di ayat dalam hadis ini menerangkan bahwa yang diharapkan oleh agama manakala orang tersebut batal wudhunya, pertama adalah sholat. Adapun manakala orang melaksanakan sholat dihormati waktu, itu tidak dianjurkan untuk punya wudhu, ya. Manakala, tapi bagusnya punya wudhu, tapi manakala waktunya mepet ataupun waktunya udah ini, maka pelaksanaan sholat dihormati waktu, maka dilaksanakan. Contoh begini keteguh ya, sholat dihormati waktu. Kita sholat posisi kita terjepit ataupun di dalam sel tahanan gitu. Tidak ada waktu untuk kita melaksanakan sholat. Sementara anggota kita, tubuh badan kita, satu tidak punya wudhu ataupun badan kita pun banyak najis, maka melaksanakan sholat dihormati waktu, silahkan. Menghormat waktu, itu namanya sholat. Tidak punya wudhu ataupun badan kita penuh dengan najis, silahkan. Jadi menghormat waktu. Manakala kita sudah bebas dalam sel ataupun apa saja, maka orang tersebut melaksanakan sholat lagi di waktu-waktu yang sudah senggang, ya gitu. Contoh begitu. Atau contoh sholat di pesawat, kalau orang melaksanakan
mau mau haji, melaksanakan sholat di pesawat, ya gitu. Maka kita dikarenakan tidak tahu arah dan bagaimana, maka sholat melaksanakan sholat dihormati waktu, menghormat waktu. Manakala sudah sampai ke sana, kita mengkodokkan itu sholat, jadi kodokan. Gitu. Atau tata sholat dihormati waktu, udah aja sama. Contoh begini, Ustaz, kita di pesawat ataupun di mobil ataupun di mana saja ya gitu, kita duduk ya gitu sebagaimana kita biasa duduk. Kalau memang jurusannya ke sana gitu ya, jadi nggak sampai langsung menghadap kiblat, enggak, gitu aja. Usolli fardhu maghrib atau fardhu dhuhri salah sarokaatin atau arba rokaatin dihormati waktu, ya Allahu akbar. Dikarenakan kita dalam pesawat biasa, mau ta'ud mau doa kita silahkan ya. Setelah itu kita melaksanakan sholat rukun sholat, yaitu Fatihah dari awal sampai akhir beres. Mau melaksanakan baca surat silahkan, tidak pun tidak apa-apa ya gitu, dikarenakan memang surat adalah sunat ya gitu ya. Tapi kalau Fatihah kan wajib ya gitu. Setelah itu kita ruku dalam pesawat gini aja ya, ruku begini, terus sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu samawati min usan seimbadu Allah. Sujud antara gerakan ataupun menunduk ruku dengan sujud ada perbedaan. Kalau menunduk ruku biasa, kalau sujud agak merendah gitu ya, agak doyong ke depan gitu ya, bungkuknya itu Islam jad. Terus sholat rakaat kedua begitu, tahiyat awal biasa, Allah tahiyatul barakatuh sholawatu thayyibatu terus sampai assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus sambil duduk ya, baik sambil duduk biasa baca Fatihah. Terus biasa pelaksanaan sholat sama ya. Setelah rakaat terakhir yaitu biasa Fatihah, ruku, sujud, sampai duduk, sampai tahiyat biasa normal tahiyat. Mau sampai wa min fitatil masih dajjal silahkan, ataupun sampai innaka hamidum majid silahkan. Itu belakang. Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Ya batal. Bicara sama orang yang dengan saudara kita ataupun yang tahu saya mau laksanakan sholat dihormati waktu supaya jangan terganggu gitu kan. Itu Pak Teguh, ngerti ya? Nah, gitu.
Bisa dijamak. Tapi biasanya begini Pak Dul, ya, kita juga sering keluar daerah gitu ya gitu. Kita ngomong dulu sama itunya petugas, mau sholat dulu silahkan gitu, biasa. Iya. Ya kalau memang dimungkinkan ataupun dipastikan itu suci, sah-sah saja. Tapi kalau memang diragukan, itu mah mohon maaf gitu aja. Wudhu dulu. Gitu. Tapi kalau menghormati waktu, kita wajib mengulangi sholat di waktu yang sudah istirahat, sudah santai ya gitu, silahkan. Berarti sholatnya itu diqadha, ya, dikarenakan diulangi sholat tersebut gitu. Qadha qashar. Qadha. Kalau memang pelaksanaan kita melaksanakan ta'lihul waktu adalah pelaksanaan di qashar atau di qadha di jamak, silakan. Dalam pelaksanaan itu di normal jamak qashar, berarti di waktu kita dalam bepergian kita melaksanakan qadha dengan qashar ataupun jamak. Tapi manakala udah masing di kampung, di rumah, itu pelaksanaannya tidak qadha, tidak qashar dan tidak jamak, pelaksanaan normal. Kalau qadhanya begitu, qadhanya di rumah, jangan pakai qashar, jangan pakai jamak, udah aja melaksanakan Zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Tidak, itu masalahnya, walaupun pelaksanaan tadi dihormati waktu ada dalam perjalanan, di perjalanan bisa di qashar dan di jamak ya, tapi pelaksanaan qadha di rumah berarti pelaksanaan qadha normal. Artinya sholat normal 3 rakaat, maghrib, zuhur 4 rakaat dan lain sebagainya. Begitu aja. Tidak bisa. Ya. Jadi kan itu dawami safar, jadi masih berlaku dalam perjalanan. Kalau memang di rumah kan tidak ada berlaku dalam perjalanan, gitu. Jadi kembali kepada sholat awal. Gitu. Kita kan harus keluar dari ini tempat tinggal kita ya. Itu jaraknya berapa? Jarak yang diperbolehkan untuk dijamak ataupun di qashar manakala kita bepergian, jadi keluar dari batas kampung kita. Contoh, kalau Pak Teguh di sini udah Balongganu itu udah bisa. Kalau di sini ya gitu. Ataupun Cikampek silahkan. Itu mau ke Jakarta berarti di qashar ataupun di jamak, di Cikampek silahkan, ataupun di Simpang silahkan. Gitu. Ya di jamak dan di qashar silahkan. Perhitungan kita kan mau jalan, udah perhitungkan, jadi perjalanan kita adalah 90 kilo, maka pelaksanaan qashar ataupun di jamak di perjalanan, bukan sampai tujuan, di perjalanan. Termasuk sudah keluar di kampung, contoh di Simpang ataupun di Kopo, silakan masuk kategori itu, bisa pelaksanaan qashar ataupun di jamak, silahkan di sana. Ya. Karena kan posisinya dalam perjalanan ya gitu. Tapi kalau udah sampai yang dituju, contoh Jakarta nih Pak Teguh, sampai ke rumah jangan di qashar, jangan di jamak, udah normal kembali itu. Itu mah ada rusuh ya, kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan sholat di qashar dan di jamak.
Nah. Jadi ada dua rusuh dihormatil waktu, ya, dikarenakan kita menghormat waktu, saking diwajibkan sholat, ya gitu, saking sholat diwajibkan, gitu, dihormati waktu. Itu garansinya dihormati waktu manakala kita di perjalanan, na'udzubillah, kita ada musibah, nah, sholat tersebut tidak kena qadha. Tapi manakala kita sampai dengan selamat, wajib diqadha. Usulnya begitu. Jadi tadi itu haram manakala orang yang punya hadas, baik kecil ataupun besar, adalah melaksanakan sholat. Sabda Rasul, la yaqbalullah sholat ahadikum idza hadasa hatta yatawaddo. Tidak akan menerima Allah sholat seseorang manakala orang tersebut punya hadas, hatta yatawaddo, sampai orang tersebut punya wudu lagi, gitu, ataupun punya wudu. Intinya dalam hadis tersebut kita melaksanakan sholat harus punya wudu. Terkecuali orang berhormatil waktu, ya, silahkan sholat walaupun tidak punya wudu, ya, itu harus dibalikan lagi, ya, gitu, pelaksanaannya itu. Nomor kedua, yang diharamkan yang punya hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, yaitu apa? Tawaf. Bisa iri anwahi, warna-warna tawaf, warna tawaf. Tawaf itu kan beberapa bagian. Ada tawaf qudum, ada tawaf umroh, ada tawaf wada, ada tawaf haji ifadah, ya. Itu adalah pelaksanaan warna-warna tawaf. Itu pelaksanaan tawaf sama, cuman warna tawafnya beda-beda. Contoh, orang mau melaksanakan hajian, contoh peteguh, ya, mau melaksanakan haji. Mau haji apa? Haji ifrad yang mendahulukan haji, mengakhirkan umroh. Berarti pelaksanaan pertama di Masjidil Haram adalah tawaf qudum. Kalau dalam sholat itu bagikan sholat tahiyatul masjid. Tawaf qudum itu sholat tahiyatul masjid. Setelah itu tawaf qudum 7 balik, ya, 7 balik. Terus sholat sunat 2 rakaat. Terus sa'i itu sa'i haji, bukan sa'i umroh. Kita tidak dicukur, ya. Jadi manakala peteguh melaksanakan sa'i awal, dalam pelaksanaan kita waktu sampai ke wukuf di Arafah tanggal 9 haji, terus dikarenakan kita udah punya sholat niat haji ifrad, tinggal pelaksanaan wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah, pulang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, melaksanakan tawaf ifadah. Tidak sa'i lagi, sekarang kan saya sudah duluan dalam pelaksanaan tawaf qudum, gitu, ya. Itu disyukur, itu pelaksanaan haji ifrad namanya, ya, gitu, yang tidak kena dam, tidak menyembelih kambing. Itu lumayan. Saya pernah melaksanakan haji ifrad sekitar 14 hari, 15 hari. Jadi pengharaman ihram harus berlaku. Jangan pakai pakaian yang dikaput, dijahit, ya, gitu. Jangan pakai wangi-wangian, ya, gitu. Jangan. Itu selama pelaksanaan belum tahallul harus melaksanakan begitu. Bersetubuh dengan istri tidak boleh. Jadi ada bagian-bagian, ya, itu pelaksanaan haji. Oh, gitu. Silahkan. Dikarenakan ada satu keterangan, wa fa'ala subhi aqribahu. Imam Subji melaksanakan sholat untuk kerabatnya. Di dalam ini kitab, ya,
Jadi artinya begini, manakala keluarga kita ataupun saudara kita meninggal, terus orang tersebut punya utang untuk sholat, maka silahkan dikodokan untuk apa, keluarganya. Contoh begini, mohon maaf Pak Dul ya, supaya kita dapat ngerti. Pak Dul contohnya tidak sholat, melaksanakan tidak sholat dalam masa hidup itu 1 tahun, contoh gitu ya, contoh. Itu ima sakit, ima apa, pokoknya 1 tahun. Maka dikalkulasikan, silahkan bisa dikodokkan, diganti kodok oleh keluarga, dibagi. Keluarga punya berapa, adik ataupun kakak ataupun keponakan, silakan yang ridho untuk mengkodokkan sholat tersebut, dibagi sekian, jatuhnya berapa, silakan kantor di hari silakan dibagi-bagi gitu. Kodoan usolli fardhu arba rakaatin kodoan di nah contoh, iya silakan kodoan. Terus waktunya waktu lohor, kan umpama ninggalin sholat 5 waktu ya, mengerjakan waktu itu bebas waktunya atau pada waktu kita waktu melakukan sholat lohor, sholat kita bisa asal-asal gitu. Bebas pelaksanaan kodok itu ya. Contoh begini, pas duhur ketemu ada saudara kita yang tinggal sholat, kita yang mengkodokkan, silahkan 1 hari mau 20 waktu silahkan. Yang penting kita sampai melaksanakan kodok itu tidak begini, duhur ya duhur, asal di asar enggak. Silahkan duhur ada dulu ya pelaksanaan untuk sendiri kita. Nah itu kodok untuk saudara kita, yaitu wudu, duhur, asar, maghrib, isya sampai di waktu duhur, silahkan. Bahkan bukan orang lain saja, manakala kita punya utang kepada Allah, sholat ya gitu, silahkan melaksanakan kodok dengan catatan, artinya manakala kita waktunya masih senggang, masih lama ya gitu, maka kita melaksanakan kodok dulu, setelah itu melaksanakan ada ya gitu. Contoh begini, isya itu kan masih lama waktunya, contoh kita kemarin ketinggalan sholat maghrib di perjalanan, kita mengkodokkan di rumah di sini, dikarenakan sholat maghrib isya lama ya gitu, kita melaksanakan kodok dulu, silahkan. Setelah itu ada bayar utang dulu, setelah itu baru kita kontan gitu, manakala waktunya masih lama. Tapi manakala waktunya singkat, itu harus ada dulu, takut kita melaksanakan kodok yang tadinya harus ada kodok lagi hari waktu yang sudah dilewatkan gitu, nganjuk mayar gitunya itu. Nganjuk lamun tema orang naon, lamun tema orang boga utang, bayar heula kayak gampang, nganjuk dia kan gitu, kayak gitu sama. Tapi manakala waktunya sangat mepet, kita kontan dulu, gampang ada, tergantung sikon gitu. Nanti kan? Kalau hukumnya tidak Apa? kan sholat saudara yang meninggal Wajib. Satu, dikodokan, diganti kodonya untuk keluarga kita, ataupun diganti pidyah. 1 waktu sholat 1 liter. Satu ulama madhab berpendapat 1 liter. Tapi yang berkaitan dengan sholat bukan 1 liter, 1 ukuran kita wajib fitrah. Berarti fitrah berapa? 3,5 liter ya. Itu 1 sholat, ada ulama yang berpendapat 1 ukuran zakat fitrah. Ada yang berpendapat 1 mud ada 1 liter biasa. Itu.
wajib itu. Makanya sebelum kita melaksanakan yang lain harus diteliti dulu kita waktu sudah dewasa ada enggak waktu yang ditinggalkan sholat tersebut, maka kita wajib diqada untuk sendiri kita aja, gampang-gampang orang lain ya gitu. Makanya ada hakullah ataupun ada hakul adami ya. Hakullah contoh sholat kita tertinggal wajib diqada ya gitu. Hakul adami hutang, kita punya utang kepada orang lain wajib dibayar, sama. Kalau kepada Allah hakullah adalah wajib diqada ya, wajib diqada. Kalau untuk hutang yang berkaitan dengan manusia adalah harus dibayar ataupun minta ridho, minta dibebaskan kepada orang yang bersangkutan, minimal keluarganya gitu. Keteguh, mohon maaf ya, bapak saya kemarin meninggal. Dalam catatan, bapak saya punya utang sama Pak Teguh 2 juta. Kita nggak bisa bayar. Mohon ikhlasnya ya, ataupun bagaimana tergantung Pak Teguh ya. Sama kepala kita, udah saya bebaskan. Nah, Dido, silakan. Harus ada itu kategori gitu, kalimat-kalimat tersebutnya gitu. Ijab kabulnya ada, harus ada. Ya iya. Itu kan dalam artikel. Intinya adalah melaksanakan amal soleh, bukan sodako. Amal soleh itu ada banyak, diantaranya sholat 5 waktu dan melaksanakan sodako tersebut, bukan khusus sodako. Berarti amal soleh, ingin pulang kembali untuk hidup kembali, melaksanakan amal soleh. Dikarenakan merasa ada yang ditinggalkan waktu kita, ataupun merasa betapa nikmatnya orang yang melaksanakan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali gitu. Fa usodikuna aku minasolihin kan gitu. Kita ingin sedekah, bukan sedekah saja, wa aku minasolihin, kita ingin jadi orang soleh. Itu akhir kalimatnya, itu ayatnya begitu. Wa aku minasolihin, bukan sedekah saja. Solihin itu kan banyak kan. Nah, gitu. Termasuk kita melaksanakan sholat. Betapa pentingnya, iya, makanya tidak ada garansi untuk yang masih akalnya normal meninggalkan sholat. Kita kan wajib berdiri manakala kita mampu berdiri ya. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalaupun tidak duduk, istilahnya berbaring ke kiri ataupun kanan, ataupun nyanda pakai bantal ya, bagaikan orang yang lahiran gitu, menonjol gitu. Kalaupun tidak itu, ada masih bisa melaksanakan sholat isyarat sama. Kalau udah nggak bisa isyarat, berarti tinggal menunggu disolatkan, gitu kan? Itu kewajiban sholat itu begitu. Jadi tadi nomor kedua yang diharamkan untuk untuk yang tidak punya wudhu, termasuk punya hadas besar, yaitu melaksanakan tawaf ya, bermacam-macam tawaf, bukan satu warna tawaf, bermacam-macam tawaf, baik tawaf ibadah, tawaf haji, tawaf umroh ya, ataupun tawaf wada ya, tawaf wudhu ya, itu banyak. Pelaksanaan tawaf sama. Kalau tawaf itu minimal 70 juta. Iya. Maksimalnya bebas. Bukan bebas, memang standar istilahnya 7 putaran. 7 putaran. Itu kan ada aturan mainnya Pak Teguh ya, gitu. Enggak muter aja, enggak, ada
Jadi dihitung satu tawaf adalah 7 kali 7 putaran. Itu kawannya di Hajar Aswad di sini ya. Contoh ini Hajar Aswad nih. Nah, di sini nih Hajar Aswad. Di sini Ka'bah itu harus ada belah kiri gitu. Jadi jangan sewaktu-waktu kita melaksanakan tawaf tubuh kita begini, batal itu tawafnya. Minimal putaran tersebut jangan dihitung, ya, jangan dihitung. Oh, jadi dia menerangkan tawaf nih. Dia menerangkan tawaf ya, begini. Bacaannya apa saja. Subhanallah silahkan. Ada orang yang melaksanakan tawaf itu melaksanakan tawaf itu sambil baca nalar Quran, silahkan. Ya, saya juga waktu dulu melaksanakan tawaf waktu malam itu Jumat itu baca Yasin 1 kurli 1 putaran, Yasin tamat. Putaran tamat Yasin terus lagi gitu. Sampai berapa putaran terserah, silahkan. Itu begini, silahkan baca subhanallah, silahkan baca apa saja, astagfirullah, silahkan. Itu setelah itu 7 keliling ya, kita sunat melaksanakan sholat tawaf 2 rakaat ya, usolli sunat tawaf rakaataini, Allahu Akbar, tidak diberjamaahkan. Walaupun istri kita ada ya, ataupun saudara kita sholatnya sendiri-sendiri. Biasa Fatihah, terus setelah Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun, terus ruku sujud, terus rakaat kedua setelah Fatihah qul huwallahu ahad. Itu pelaksanaan tawaf. Selanjutnya silakan, apakah tergantung ini tawafnya tawaf kudu? Ya, apakah tawaf wada ataupun tawaf haji, ya, tergantung tawafnya ini, ya, tergantung tawafnya, ada bagian-bagiannya gitu, ya gitu. Jadi kalau melaksanakan menerangkan tawaf lama ini ya, jadi ke sunat tak bisa kajian tinggi pada orang melaksanakan tawaf sunat atau 7 kuring dulu. Contoh begini, jadi kebablasan nih menangkan tawaf ya. Contoh begini, Padul melaksanakan umroh ataupun melaksanakan haji, selama kita melaksanakan itu ada semacam jeda atau waktu senggang setelah maghrib kita mau isya, ya, kita kan kalau di kampung ataupun di daerah kita baca Quran ataupun sholat gitu, kita melaksanakan tawaf sunat. Udah 7 isya, baru 3 kita harus istirahat dulu melaksanakan isya. Setelah isya beres kita terus lagi, dihitung 1 tawaf itu 7 keliling. Bukan nambah 7 jadi 3, bukan. Harus melaksanakan tawaf itu, melaksanakan tawaf sunat adalah 7. Ya, setelah itu kita lagi masih melaksanakan sunat, ngitungnya 1 7 keliling. Tidak apaan? Nanti bisa dengan apa, dengan kegiatan sholat ya gitu, silahkan. Tapi jangan wajib juga silahkan, bisa. Tapi dengan catatan yang berkaitan dengan sholat ya, dikarenakan apa? Dikarenakan waktunya tempatnya diprakaikan untuk sholat, keganggu ya, makanya pelaksanaan tawaf itu di sana gitu. Tidak bisa, udah dola tidak bisa. Jadi, gitu. Awal lagi. Jadi jangan diganggu dengan makan, dengan ngerokok, jangan gitu.
Dendanya itu di sana. Dikarenakan pelanggarannya di sana. Pelanggarannya di sana, waktu melaksanakan damnya itu di sana, bukan di sini. Pelanggarannya kan di sana kan? Nah, gitu. Minta doa, silahkan. Mau silakan, itu apalah tempat ijabah, ya, di Haram, Ka'bah, silahkan mendoakan orang ataupun keluarga melaksanakan panggilan ke tanah suci, silahkan. Mau di Arafah, silahkan. Enggak. Jadi itu adalah tempat-tempat ijabah doa itu berapa, kurang lebih 17. Contoh satu, Multajam, ya. Nomor kedua Hajar Aswad, nomor ketiga Hijri Ismail, ya. Itu di sekitar Ka'bah, ya. Terus Rukun Yamani, ya, Rukun Yamani. Terus apalagi tempat sa'i, Sofa Marwah itu tempat ijabah, ya. Tuh Rukun di Arafah, Muzdalifah, Mina, itu banyak. Kategori tempat-tempat ijabah itu di Mekah itu kurang lebih sekitar 17. Untuk di Madinah cuman satu, Raudhah. Ya gitu. Jadi banyaknya itu di Makkah, ya. Termasuk Hijri Ismail, Multajam, ya, Hajar Aswad, Rukun Yamani, ya gitu. Terus Sofa Marwah, terus Arafah, Muzdalifah, Mina, gitu. Itu termasuk kategori tempat-tempat ijabah doa, ya. Silakan, sama di mana aja, silakan. Terutama ya kita berkaitan dengan waktu sholat ataupun waktu ijabah, silakan. Kalau mau melaksanakan sholat di Haram, ya mau sholat sunat ataupun wajib, silakan. Setelah itu kita melaksanakan doa, silakan. Untuk kita, untuk keluarga, anak kita, silakan. Cukup. Oh, di adanan. Nah, gitu. Silahkan begini Pak, ya. Kita kan mau perjalanan, ya. Perjalanan itu kita istilahnya apa? Ada semacam kekhawatiran ataupun setengah dalam kehidupan kita adalah perjalanan itu. Apakah selamat ataupun tidak, kan kita tidak, Pak. Untuk mendoakan orang tersebut untuk selamat, satu. Nomor kedua, orang tersebut seakan-akan bagaikan orang yang mau melaksanakan mayit, meninggal, ya. Haji itu bagikan orang meninggal. Ini silakan. Contoh begini, makanya orang yang melaksanakan haji ataupun umrah adalah bagaikan fotokopi akhirat orang meninggal. Satu orang berangkat yang bawanya 2 bus, lebih, ya. Gitu. Itu bagikan orang sholat, orang mandi. Apa? Kalau doa itu sama, orang kita mendoakan orang lain ataupun orang yang berkaitan mendoakan, itu sama-sama. Sebagaimana sabda Rasul sewaktu Sayyidina Umar mau melaksanakan haji kepada Rasul, meminta doa, ya. Setelah itu Rasul jawab, latan sabiduai, wahai Umar, kamu jangan lupakan aku, doakan aku sana. Jadi orang yang datang
mendoakan dan orang yang pergi akan mendoakan kita, sama-sama berdoa. Oh gitu, ada, silahkan. Iya ada. Jadi bagikan kita mau pergi untuk menghadap ilahi ya gitu ya kita. Kalau yang operasi jantung itu kan 50% berarti doa ini udah ada di mati itu bahasanya. Jadi artinya kan itu kan mau ibadah ya. Iya. Kalau istilahnya di zaman Nabi tidak ada. Kalau kita ya artinya memang betul nih haji itu setengahnya itu ada kemungkinan meninggal di sana. Iya. Itu kan masalah meninggal kan itu bukan. Iya. Sama dengan kita mau operasi jantung, apalagi itu namanya bypass, itu potong nadi sama. Jadi intinya mah begini, Pak Dul, kita kapanpun dimanapun selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja, ya. Itu hikmahnya begitu ya, hikmahnya begitu. Barangkali udah cukup ya, udah kelewat. Masih seru gitu. Hadirin yang saya hormati, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.